Oh, dari saya sih belum tahu. Iya. Karena nggak ada kabar sama sekali. Oh, nggak ada kabar, Iya. iya. Ya mungkin baru itu pemilihan bupati dan gubernur gitu. Saya ke Batur, ke Dieng itu lewat sana. Pak Gentang itu jalannya Masya Allah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Kegiatan bersama saya Jafi dan saya Uce Hartono. kita hari ini sedang bersama siapa ini Mas Uce? Ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. Ini kita kembali kedatangan tamu dari Gen Z ini. Kita akan menyapa langsung nih teman-teman dari SMA Negeri Jalur. Oke. Gimana? Siapa yang coba perkenalkan? Siapa aja nih? Perkenalkan ada saya Tia Ratri Aprilia. Panggilnya apa? Ratri. Ratri. Ratri kelas berapa? Kelas 11 ini mau naik kelas 2. Oh, 12. Terus maksudnya? Perkenalkan nama saya Tegar Fajar Akmal, biasa dipanggil Tegar. Siapa? Tegar. Tegar. Iya. Oh, Tegar. Saya mau naik ke kelas 11. Oke. Maksudnya? Perkenalkan, nama saya Ilyas Sofin Hidayat. Mau dari kelas 11 mau naik ke kelas 12. Manggilnya siapa nih manggilnya? Ilyas. Ilyas. Oke. Banyak. Perkenalkan, nama saya Lucia Oktariani, biasa dipanggil Lucia. Saya mau naik ke kelas 11. Naik ke kelas 11. Perkenalkan saya. Pokoknya kelas 11. Kamu nempel dulu. Kelas 2, kelas 3 kalau teman. Iya. Oh, saya agak pusing. lebih ringkas ya. Iya. Iya. Kalau sekarang aku tanya berapa kelas 12 gitu dulu. Kelas berapa? Satu, dua, tiga. Oke, maksudnya ini agenda kita mau ngobrol masalah apa ini? Ini kan sebenarnya kita mau melihat sebenarnya Banjarnegara itu kalau di mata Gen Z itu seperti apa gitu. Karena sekarang itu ya kalau melihat data dari KPU bahwa voter pemilih-pemilih itu didominasi milenial dan Gen Z nih. Jadi mereka itu menjadi penentu siapa yang bisa menguasai mereka, siapa yang bisa mendapat perhatian dari mereka, bisa merangkul mereka. Sebenarnya itu menjadi penentu karena memang dominasi milenial sama Gen Z itu memang sekarang besar. Nah, Di Pilpres 62% ya? iya itu banyak sekali, makanya sebenarnya ini menjadi gambaran, menjadi apa ya sebenarnya harapan bagi mereka, bagi Gen Z ini untuk Banjarnegara yang seperti apa? Apakah memang harus ada misalnya mall, mungkin harus ada stadion bola yang besar atau seperti apa, kita kan belum tahu, makanya kita akan ngobrol ini. Tapi ngomong-ngomong ini udah di usia pencoblos apa belum ini? Sudah. Saya belum. Mungkin tahun depan. Iya enggak sih. Saya baru 15 tahu. Oh, Baru 15 mau 16 tahun ini. Terus masih jauh. Paling dapatnya 2029. Iya, tapi nggak apa-apa, bisa buat jadi referensi. Iya. referensi memang. Kali ini bertiga sudah baru mau makan. Kemarin udah belum? Kemarin Kemarin belum. Iya, Mau belum. 17. belum pernah masukin ke tinta. Belum. Iya, Freeze time. Iya. Itu panas loh. Terus nyos panas itu. Enggak benar. Tapi nanti November nanti udah ya? Sudah. Emang tahu nggak sih? Tahun ini mau ada pilkada, tahu nggak? Dari saya sih belum tahu. Iya. Karena nggak ada kabar sama sekali. Oh, nggak ada kabar, iya. Ya mungkin baru itu pemilihan bupati dan gubernur. Tapi kalau kapannya, tanggal bulannya Belum belum tahu. tahu ya. Belum tahu ya. Oh, ini mungkin jadi apa ya, perhatian dari penyelenggara mungkin. Artinya sosialisasi untuk pemilih pemula, ini kan pemilih pemula nih, Iya. Nah, bagaimana cara mencoblosnya, bagaimana nanti dan lain-lain. Samplongin aja. Waktu pelaksanaan aja belum tahu. Iya. Nah, ini sebagai untuk pemberitahuan itu pilkadanya akan dilakukan tanggal 27 November. Pemilihan bupati dan gubernur. Sekarang kan mungkin dari teman-teman dari SMA Sigalo ini sudah banyak melihat ya poster-poster Iya. Iya. Banyak sekali. apa nih masih apa dan lain-lain Iya. gitu kan.
Nah itu gambaran sekilas kaitannya dengan para calon-calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur. Nah, kalau tanggal pelaksanaannya kan barangkali belum tahu, tapi kan di sepanjang jalan kan sudah memperhatikan liburan. ada nama-nama yang udah kecantol di kepala belum, calonnya siapa gitu. Paling yang paling terkenal tuh anaknya itu, Ya, putrinya itu, putrinya almarhum Budi Karwo. itu paling Siapa? terkenal sih. Namanya Ama, Dr. Amalia Dejan. Iya. Oh iya benar. Itu setahu dia apa maksudnya? Apakah dia apa sebelumnya motif backgroundnya dia selain putrinya Pak Budi Sarwono, setahunya apa? Tahunnya itu beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sama menjadi ketua PMI Kabupaten Oh iya Banjarnegara. benar. Kalau calon yang lain ada yang lihat atau belum? Calon yang lain paling Pak Syamsuddin kalau nggak salah. Oh Pak Samsudin. Itu kalau nggak salah. Pak Samsudin. Apa? Coba siapa lagi? Nah. Pak Pak Bawono. Oh iya iya iya. Iya, Itu Bawono. kalau ada spanduknya. Iya. Nah, yang tahu-tahu nih, kurang tahu. No lab. Ya, ini juga artinya sosialisasi kaitannya dengan calon juga masih kurang masih catatan buat apa bakal calon kandidat nanti. iya. Ini teman-teman pemilih kumpul lainnya belum tersosialisasi. Oke. Nah, bicara soal harapan, ini kan mau pilihan bupati kan harapan kan masih ada. Nah, dari teman-teman Genjen ini melihat Banjarnegara ini permasalahannya apa, terus harapannya ke depan seperti apa nih? Coba dimulai dari mana dulu Mbak? Menurut saya tuh Banjarnegara kurangnya gitu ya. Kurangnya itu emang kurang terkenal, ya bukan kurang terkenal, maksudnya kurang dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan kalau dibilang emang kota pensiun ya emang, soalnya di Banjarnegara tuh emang belum ada suatu hal yang menarik. Ya, terus bahkan Dieng Batur juga dikenal Wonosobo. Masyarakat luasnya pada tahu, oh Dieng Batur tuh di Wonosobo ya. Padahal tuh milik Banjarnegara. Jadi memang kurang ini ya, kurang terkenal Iya, ya, kurang terkenal ya. Jangan sampai kayak itu tuh Dieng Batur tuh punya Wonosobo, jangan sampai. Terus berikutnya, iya, barangkali. Menurut saya itu kekurangan Banjarnegara itu UMR-nya itu masih terlalu rendah. Tahun mau ada berapa? Sekitar 1,5 1,8 ya? Ya 1,9 apa ya? Iya. Ya memang masih terendah. Ya. Terlagi itu lapangan kerja di Banjarnegara itu juga itu sedikit. Jadi orang-orang muda itu memilih untuk merantau keluar. Jadi itulah yang membuat Banjarnegara menjadi kota pensiunan. Itu sih menurut saya kekurangan. Iya, memang sebenarnya kalau misalnya orang udah kuliah di luar sana mau balik lagi mau kerja apa gitu Mau ya. ngapain di Banjarnegara gitu. Jangan untuk bertani mana mau lah. mau ada sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya kenyataannya memang kadang-kadang lebih memilih kerja di Luar kota. Ya. Oke. Ayo Mas jangan sama lu ya. Gimana Pak? Kalau dari saya sih lebih diperhatikan lagi untuk desa-desa yang di pelosok karena kan penerangannya di sana masih kurang, listriknya ada yang belum terjangkau. Karena setiap kali saya mengunjungi daerah-daerah yang kecil itu kalau malam wah sangat gelap sekali di jalan, setiap jalan tuh nggak ada sama sekali penerangan. Ya paling cuma mengandalkan sinar dari bulan gitu. Terus Kurang juga perhatian. kebanyakan di masyarakat kecil seperti pelosok tuh jarang sekali ada yang menggunakan komunikasi HP, televisi. Jadi alat-alat elektronik di sana masih kurang karena listrik dari kota itu belum tercakup. Jadi mungkin juga malah
sedikit banyak hantu ya karena gelap gitu. Serem Di malam-malam ke pelosok-pelosok ngapain? Iya sih. Waktu itu tuh saya lagi berkunjung ke wisata, jadi kan sambil jalan lihat-lihat desa dulu, berhenti ngopi dulu di warung gitu. Jadi tahu oh seperti ini masih banyak banget kekurangan-kekurangan. Ini suka belusukan. Belusukan. Dan ternyata ada ya daerah situ dari yang belum terjangkau listrik. Tapi memang iya ini itu kan jadi kebutuhan dasar betul ya untuk karena sekarang komunikasi HP itu butuh listrik apalagi dan untuk teman-teman yang butuh belajar sekarang ada butuh listrik. Oke, berikutnya Mbak Ratri. Ini lagi mikir nih. Oh ada disebutin apa? Iya, kalau menurut saya itu kekurangannya di Banjarnegara masih kurang jalan infrastruktur, apalagi terutama di jalan. Nah, jalan itu untuk infrastruktur jalan mulai dari jalan raya sampai jalan desa maupun sampai pelosok itu masih banyak yang seperti sungai tak berair seperti itu. Itu sangat rusak, apalagi ke daerah yang gunung-gunung. Seperti kemarin aja saya ke Batur, ke Dieng itu lewat sana, Pagentan itu jalannya Masya Allah sangat luar biasa bagus. Iya, kemarin juga ada yang putus, tapi itu langsung dilaksanakan pembangunan. Cuma yang sebelum-sebelumnya itu belum diperbaiki dulu. Jadi memperbaiki yang habis longsor dulu, yang lain masih belum dilaksanakan perbaikan. Dan itu gak cuma di kotanya, cuma sampai ke pelosok-pelosok itu sulit dijangkau karena jalan. Padahal bisa akses untuk kesehatan untuk ketika ada orang sakit, akses untuk pendidikan, mungkin akses ekonomi mungkin untuk membawa hasil pertanian ke pasar itu ya. Ketika jalannya rusak kan akhirnya jadi nanti mahal itu loh. Biaya kos ini sangat mahal. Makanya wisatawan tuh kalau mau ke Dieng ya pasti lewatnya Wonosobo. Kalau ke lewat mana ya? Lewat Pagentan itu tuh sudah pada males sih wisatawan nih. Gitu sih. Tapi apa yang disampaikan semua ini kalau bahasa Jawa semua loh. Karena itu sebenarnya kebutuhan orang tua. Saya pikir bakal gini, wah Banjar itu kurang ini loh, kurang tempat buat game misalnya, wah kurang untuk sirkuit ini misalnya. Ternyata semua lagi, maksudnya apa yang diharapkan itu infrastruktur, UML, terus PCU berjalan jalan dan lain-lain ini. Kalau yang ini deh, kalau yang dari sebenarnya yang dibutuhkan nih untuk Gen Z apa nih sebenarnya? Katakanlah mungkin nanti ya kaitannya dengan sinyal, mungkin aku kemarin ke Jogja udah kayak ini belajar loh. Apa itu sebenarnya kalau untuk yang bisa menyentuh ranah-ranah Gen Z sebenarnya? Kalau kita kan nggak tahu ya, tapi aku udah nggak butuh main mabar. Nah, kalau teman-teman kan seumuran kalian kan masih nih misalnya, apa nih sebenarnya kalau mungkin apa? Itu paling kayak pusat kuliner yang gede-gede gitu. Kalau datang ke mana ya, ke Purwokerto kemarin tuh kayak udah ada gacoan, udah ada kayak sambal bakar gitu. Kok di sini kayak masih diem-diem aja, nggak ada apa-apa pada. Itulah yang menarik gitu. Kalau untuk jalan-jalan teman-teman tuh masih makanya lebih milih ke luar kota ya rame-rame gitu. Story kan bingung. Iya kan. Nah, story-nya ke Dieng. Iya. Terus ada yang ngechat, kamu lagi di Wonosobo ya? Iya, benar banget. Benar. Apalagi nih teman-teman yang mungkin apa sih yang kebutuhan misalnya kan ini kan gini. Mumpung ini nanti bisa kita sampaikan dan calon bupati ini kan pasti salah satu nanti ada yang bupati. Nah, jadi harapannya nanti barangkali nanti salah satu jadi diwujudkan gitu loh, diwujudkan sama beliau-beliau itu, sama para calon pemimpin itu nanti ketika sudah menjabat, ternyata memang Gen Z ini butuh ini. Kalau saya pikir kalau kaitannya dengan kebutuhan yang tadi disampaikan itu tentu. Cuman kan mereka bukan Gen Z nih. Barangkali mereka belum bisa berpikir turun anak sekarang itu sebenarnya apa sih?
dilakukan apa aja kalau gitu? Kalau saya sih kemajuan iptek ya, jadi kalau misalnya kayak di perpustakaan kan sekarang udah absennya itu udah memakai kartu kalau kita punya kartu, nah itu langsung ke komputer dan bisa kerekam, jadi udah absennya itu nggak perlu manual lagi. Dan kalau di sekolah-sekolah kalau bisa diusahakan ya memakai kartu seperti yang di Jogja itu kan sudah ada yang ketika kita masuk langsung scan, nah kita absennya sudah sampai ke absen sekolahan sampai guru seperti itu, jadi nggak perlu absen manual lagi gitu lah. Jadi absennya pas datang sama pulang ya. Iya, pakai tinggal menempelkan. Karena kalau mau bolos repot. Iya, Iya, masa teknologi ya. Kalau mau ini lompat pagar itu. iya. Jadi sorenya datang lagi. Memang harus apa upgrade ya. Iya. Ya yang lain lagi barangkali. Saya itu lebih ke tempat wisata. Wisata ya. Wisata, karena wisata di Banjar itu saya lihat-lihat itu semakin sepi, karena kelihatannya tuh di mata Gen Z itu ngebosenin itu tempat wisatanya, jadi mereka memilih ke luar kota, ke Jogja itu kan olahan. Apa nih yang bikin Wisata yang seperti apa sih kalau atau misalnya gitu doang, misalnya tempat setting ada logo-logonya Iya. atau apa yang bikin bosenin apa? Yang bosen itu kayak di Seruling Mas itu kan dulu ada berbagai macam jenis hewan, tapi sekarang saya lihat itu perlahan semakin berkurang. Jadi itu ya mau ke sana juga sudah tahu paling juga hanya ada itu, jadi bikin tidak menarik. Juara hewan-hewannya udah kayak udah gak terurus lah. Iya. Urus Iya. Jadi juga ini ya, mungkin tidak hanya satu satwa, mungkin ada event apa, atraksi Iya. apa. Iya, betul-betul. Secara tidak hanya di Sudirman, mungkin di Banjar Negara pun masih sedikit event ya. Iya. Mungkin barangkali harus ada mendatangkan Ariel Noah mungkin. Oh, Ya, boleh. Bisa jadi. Blackpink. Blackpink. Terlalu tinggi. Iya. Memang untuk itu bagus juga, karena ketika nanti mendatangkan event kan nanti apa ya, perputaran ekonomi itu ada yang jualan dan lain-lain. Iya, Padahal betul, itu ya betul. akhirnya yang jualan laku, akhirnya yang jualan juga anaknya nanti bisa beli jajan lagi di sana kan akhirnya perputarannya bagus ya. Nah itu mungkin jangan cuma ya tidak menyampingkan, maksudnya semua hiburan bagus, semua harus dibatasi, cuman ada kalanya memang ada kayak konser untuk musik, Iya. ada kalanya budaya, dan semuanya memang harus seimbang. biar Gen Z di daerah lain Iya, tertarik Banjar. juga, Iya. tertarik. Mau ke Banjar ada konser tahu gitu. Akhirnya tahu Banjar Negara di mana ya? Iya, tahu. Iya. Enggak cuma Jeng, Mojokerto, Jeng, Iya. Masih memang gitu. Nah, tapi nih sejauh ini nih, kalau yang tadi kan yang masih perlu diperhatikan, tapi yang mestinya sudah bisa diapresiasi. Oke juga nih Banjar nih. Oh iya. Ya, oke nih. Banjar Negara nih punya nih, tempat lain nggak punya misalnya. Nah, yang bisa buat potensi atau apresiasi. sesuatu apa Nah, gitu. Itu ada seperti acara Diangkut Festival. Nah itu kan biasanya banyak pengunjung dari Iya, luar dari kota luar. yang mengapresiasi bisa ke Banjarnegara untuk menyaksikan, karena itu juga dilaksanakan juga setahun sekali kan Iya. pada bulan Agustus. Iya benar. Kita bisa menaikkan devisa si Banjarnegara seharusnya, cuma karena ya itu lintasannya lewat Wonosobo, jadi kan lebih banyak devisanya ke Wonosobo daripada ke Banjarnegara. Mungkin lebih terasa PAD mungkin ya. Iya. Cuman kan ini juga ya, apa warung-warungnya mungkin, Iya. jadi hotel-hotel Banyak di Iya. itu, berarti kurangnya penginapan. Ya dianggap sebagai pun sudah terkenal. Terkenal di mana? Tapi Iya. katanya dengan ada event DCF itu menjadi kebanggaan kita ya sebagai warga Banjarnegara ya. Gitu ya. Mungkin apa lagi nih? Apa lagi? Maaf, masa cuma satu? Kayaknya agak kesulitan mencari yang Iya, ini. Kalau nggak potensi yang ke depan bisa barangkali dikembangkan lagi. Oh, mungkin
sektor pertanian sih. Soalnya kayak agak banyak sih, mesti kayak di mana ya, di daerah itu kalau udah masuk ke bawah gitu kan kayak ada kayak pertanian kayak padi apa-apa gitu. Terus kadang-kadang di pelosok-pelosok juga kadang ada pisang apa salak gitu juga banyak tau. Terus kemiri lah, ini kemiri terkenal dengan durian nih lah. Kadang tuh harus menaikkan kekreatifan masyarakatnya, gimana sih biar durian tuh jadi menarik gitu. Iya benar-benar. Kreatifan masyarakat sih lebih gitu. Pengen durian ya ke Banjarnegara. Iya gitu. Iya. Murah. Terus kadang emang iya sih orang guru saya Pak Surip gitu tuh kadang ambil durian di Kemiri terus dijual lagi dengan harga yang berbeda karena di Kemiri itu emang murah. Jadi datang ke Banjarnegara aja duriannya murah-murah gitu. Prosesnya itu. Jadi Pak Surip jualan. Iya jualan, betul bang. Cuan dapat. Iya benar kalau gitu. Nanti kalau yang butuh durian hubungi Pak Surip. Apa lagi? Potensinya di pertanian milenial seperti pertanian sekarang kan juga perlu mencangkul ya apa sekarang pertaniannya menggunakan hidroponik seperti contohnya kan ada di Agrotera itu juga kan karya dari orang manusia Banjarnegara juga sumber daya manusianya dari asli Banjarnegara sebenarnya banyak yang di Madukoro juga ada itu yang perlu dikembangkan. Coba aku tanya, mau nggak kalian nanti kalau misalnya sudah sekolah terus kuliah selesai bertani mau apa enggak? Mau kalau punya lahan 30 hektar. Boleh. Kalau 29 belum mau ya? Aduh, Belum ya, masih belum 1 hektar ya? sampai setahun. Oh gitu ya. Karena kan gini memang stigma menjadi problem itu memang stigma petani. Petani karena petani anggapnya itu hidup masih belum bisa kecukupan seperti itu. Sekarang logis aja misalnya nanti kalian mau menikah terus satunya ini kerja di mana di karyawan mana satunya petani kan intinya yang karyawan mana bukan yang petani kan akhirnya ini menjadi salah satu yang akhirnya anak-anak udah nggak mau ke petani gitu loh. Cuma nanti ketika mungkin dengan kebijakan dengan pemimpin kepala daerah yang baru bisa meningkatkan kesejahteraan petani, yang petani dianggap sebelah mata, tahu-tahu besok pas datang ke rumah calonnya bawa mobil yang bagus, ketika petani sejahtera akhirnya banyak yang memilih nggak apa-apa deh aku jadi petani nih malah enak nih di kebun enak nggak polusi gitu kan ya. Ya walaupun nggak mungkin semuanya 30 hektar. Pertanyaan modern kan lahan sempit, terus milenial jadi lahan sempit. Kreativitas lah ya kreativitas. Dan harga jualnya biasanya mahal. Iya kalau yang modern tuh emang mahal-mahal sih. Kayak kualitasnya juga kayak enak nih, seger nih gitu. Iya. Nah, ngomong ini aku jadi agak penasaran. Ini kan ya kayak tadi petani 30 juta terus tadi sebut karyawan. Ini misalnya nanti kalau udah kerja nih, kira-kira kerja sama orang atau kerja sendiri dalam arti pendapatan per bulan itu kayaknya berapa sih? Aku penasaran ya. Oh iya. Bayangannya nih, bayangannya. Oke nanti idealnya tuh aku minimal sekian lah. Iya. Minimal. Ada budget lah. Coba cari ini dulu. Kalau saya sih kisaran 6 sampai 7 sih. Untuk di Banjarnegara? Kalau untuk di Banjarnegara 5 sampai 6. Iya sih, soalnya di sini masih murah, dibilang masih murah gitu ya. Cuma kan kita sebagai anak muda kan pasti juga mau ada kita main, nongki gitu, pasti kan harus diimbangi sama kebutuhan. Shopee gitu. Iya, betul. Check out. Kalau di Banjarnegara itu ya memang karena memang berarti sebenarnya untung aja di Banjarnegara kan juga tadi
kehidupan masih murah ya. Iya, Masih murah murah ya. Makan berapa sih sekarang kalau satu piring kenyang lah? Waduh, tergantung sih. Nasi padang. Kalau nasi padang, Iya. Sama es teh berapa? 15.000. Iya. 13.000. 13.000. Air putih ada. Beda rasanya. Air putih dibungkus lagi air putih. Yang lain kisarannya sama atau ada yang lebih? Nggak apa-apa lah, sejuta nggak apa-apa ya. Iya. Halal. Nggak bisa. Bisa. Bisa ya. Enggak. Ya, menurut saya itu 8 sampai 10 lah. Iya. Ya, karena Karena cowok Iya. Oh gitu ya. cewek itu butuh laki-laki yang kayak Iya. Siap. Materialistis. itu karena apa ya, kita juga harus memikirkan ketika kita pensiun kan kita sudah tidak mungkin punya tenaga, kita tidak cukup untuk bekerja, jadi kita harus menabung. Nah, kalau uang sekitar 8 sampai 10 juta itu kan bisa beberapa untuk sehari-hari kita, terus sisanya untuk kita tabung untuk masa tua. Iya betul. Lebih tinggi pas karena uang suami uang istri. Iya. Jadi memang lebih banyak memang banyak. Ayo coba kalau tadi Mungkin kalau saya sih di sekitar sama ya 8-10 karena kan untuk kita kan sebagai cowok kan ya setelah nanti udah kerja pasti harus cari pasangan kan. Uang kita juga nggak buat istri, buat anak, kalau udah punya anak, jadi kita harus punya gaji yang lebih dari itu buat kehidupan sehari-hari sama kebutuhan anak dan istri kita nanti. Jadi nggak cuma cukup buat diri sendiri, dan mungkin bisa cari pendapatan sampingan, jadi ya lebih banyak. belum mau cerita sampingan. Tapi ini dua laki-laki tanggung jawab. Dia udah memikirkan bagaimana nanti menafkahi anak dan istri. Komit. Kalau saya plus minus 5 juta sih. Nah, sama berarti hampir sama. Iya, hampir sama. Kalau ada tunjangannya boleh lah. Belum tunjangan. Tapi yang kiri 5 juta harus sampai 10 juta ya. Ini sedangkan UMR-nya kan 1,2 aja belum sampai. Iya. Ya. Berarti sangat-sangat pesimis ya nanti kalau ketika sudah selesai mau kerja di sini pesimis untuk di negara. Iya. Padahal tas itu sekian. Nanti gimana? Shopee itu gimana? Kajangnya sudah full. Kadang udah full. Tanda sampingan duluan sah. Nah ini kaitannya sama ini dengan harapannya segitu, terus kemudian rate UNR di Banjarnegara segitu, usulan kreativitas atau upaya-upaya dari teman-teman GZ ini untuk Banjarnegara, terutama untuk teman-teman sendiri lah, barangkali bekerja di sektor apa, terus wirausaha barangkali, atau tadi petani 30 hektar. Dari teman-teman ini seperti apa ini? Dalam arti untuk mencapai target angka itu 8 sampai 10, 5 sampai 6 gitu. Kalau dari saya pribadi ya, Kak, ini misalnya ketika ada seseorang yang misalnya sudah menjadi pegawai negeri dan itu bekerja di bidang pertanian misalnya, itu bisa membuat pelatihan untuk teman-teman kita misalnya Gen Z yang baru lulus misalnya belum mendapatkan kuliah atau apa, kan biasanya masih berhenti dulu atau nganggur. Nah itu diadakan pelatihan. Nah habis itu kalau ya kayak bimbel gitu, ketika kita udah bisa terlatih itu kita bisa disalurkan ke tempat atau pekerjaan yang udah pasti seperti itu. Tapi kan itu juga tergantung diri kita. Kalau kita di situ udah disalurkan tapi nggak betah ya mau gimana ya. Kebanyakan itu ya yang pasti lebih banyak itu pastikan ke luar kota. Ada bayangan nggak kalau misalnya dengan 5 juta, 8 atau 10 juta itu jadi omset jadi mau bikin usaha dengan omset. Oh iya, Ada ya. Jadi mau bikin nanti kalau udah selesai aku mau bikin usaha dengan omset
minimal 10 juta dengan mungkin bisa merekrut karyawan berapa, ada bayar di situ. Ada. Karena kan untuk sekarang kan nyaris kecil sekali waktu untuk apa namanya, untuk bisa sampai ke 8 sampai 10 gitu. Di mana negara? Itu dari negara. Barangkali itu yang kita tanyain kok wirausaha atau apa. Kalau menurut saya pribadi tuh kita tuh bikin sesuatu yang menyamai zaman sekarang lah. Ini kan zamannya semakin maju dan jangan sampai kayak kita tuh masih tetap di sini. Jadi kayak misalnya kita mau dagang atau berjualan apa gitu harus menyelesaikan zaman, jangan sampai tuh kita tertinggal di zaman itu dan kita harus upgrade terus, jangan sampai tertinggal gitu ya. Tapi benar nggak sih ini keren dengan jangan nanti tetap ada kalau kita bekerja ada tekanan, ada target dan lain-lain ya. Ini sih kayak makanya dia mau klarifikasi sama Gen Z itu benar apa enggak? Katanya kalau Gen Z itu butuh dikit-dikit mental health. Oh my god. Ya itu sebenarnya katanya itu kalau di konten-konten orang ya, kalau dipukul zaman milenial masih gini, ketika dipukul Gen Z itu udah udah terpantal-pantil. Gimana? Karena nanti kan ketika di dunia kerja pressure, tekanan, target, bahkan mau buka usaha sendiri pun, wirausaha pun sama kan, artinya tetap ada target sendiri dan lain-lain, jualannya sekian segala macam. Sebenarnya itu hanya mitos orang-orang yang dibangun. Apa memang iya gitu makanya katakanlah teman-teman ini enggak, atau mungkin dari teman-teman yang lain nih, yang dari teman-teman satu angkatan apa teman-teman main segala lain, seperti apa kalau dari yang sini? Ya emang iya, faktanya memang begitu. Iya. Berarti bukan hanya kalang-kalangan itu. Jadi buat mitos, karena anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan ya disuruh dikit ngeluh. Iya. Kayak punya masalah nggak diselesaikan malah bikin story. Nah, itu. Karena aku udah terus nggak mungkin lah mas kayak gini. Itu benar ya? Iya. Emang nggak semuanya lah ya tentu ya. Cuman banyak yang seperti itu. Rata-rata. Gitu. Ya berarti karena kan memang ya, nanti di dunia kerja dimanapun itu pasti ada yang namanya pressure, tekanan dan lain. Mau usaha sendiri pun sama. Mau jualan apa nanti kan harus ada target sendiri nih. Bulan ini harus jual sekian misalnya. Jadi gimana? Kalau misalkan bosnya itu Gen Z juga ya mungkin sama-sama banyak diperhatikan liburan kemana, juta-juta liburan. Iya sih di TikTok katanya gitu kayak owner gitu kayak jadi kayak Gen Z sama karyawannya juga Gen Z. Ya udah sefrekuensi gitu. Berarti memang membutuhkan bos-bos yang tidak lah ya. Minimal pemikirannya, maksudnya masalah mukanya nggak apa-apa, pemikirannya kayak ini ya. Nggak knowledge. Bisa masuk ke frekuensi Gen Z itu. Nah, aku juga agak sulit masuk ke Gen Z. Udah terlalu keburan. Oke. Balik lagi ke ini barangkali ya. Balik lagi ke kaitannya sama Pilgub. Pilkada. Tadi kan sudah ada lebar. Kembali lagi ke Pilkada. Teman-teman pernah dengar istilah money politik belum? Iya, pernah. Ya. Money politik menurut teman-teman itu seperti apa? Merugikan diri sendiri sih sebenarnya. Kenapa itu? Karena kan ibarat kita diberi uang 50.000, tapi ini yang menjabat itu kan 5 tahun, gajinya itu lebih dari yang untuk money politik pasti. Jadi kita hanya dikasih uang 50.000, tapi untuk itu 5 tahun ke depan ibaratnya. Jadi 50.000 tidak sebanding gitu ya. Jadi suara kita itu. Iya betul. Menurut saya itu. Tapi 50.000 bisa buat top up loh, bisa buat. Tapi itu cuma kesenangan saat ya. Berarti kalau nanti
kan udah pilih nih. Iya. Kalau nanti ada kita ini ibaratnya tim sukses ya. Nah, saya tak cuma itu nih buat ongkos besok. Jadi apa enggak? Diterima. Tapi kan kita harus memikirkan uang itu dikasih kok. Oh, Ya, kan dikasih. Berarti terima uangnya. Iya, kita pikir-pikir lagi. Boleh juga. Itu yang menjadi ini nanti menjadi siasat lagi sama jadi tim sukses. Gimana cara melihat ini orangnya benar apa enggak? Memang enggak. Soalnya kalau bicara tentang money politik itu kayak suara kita tuh dibeli dan kita merasa terbodohkan menurut saya sih. Saya juga belum milih sih, tapi kan saya merasakan juga suara kita dibeli kayak apa sih, bodoh banget mau jadi beli. Oh, kita aja nggak tahu visi misinya. Kalau kita ditanya, kamu milih siapa, milih ini gitu, kenapa gitu, nggak tahu gitu. Mungkin karena kurangnya sosialisasi gitu, jadi kayak ikut-ikutan yang lain, atau karena dapat uangnya lebih gede dari yang ini gitu sih. 50.000 terima apa enggak? Enggak. Yakin? 200.000 lah. Ya. Enggak, waduh. 5.000 satu keluarga gimana? Itu nanti fotonya banyak dong. Tawar-menawar. Berarti kalau kamu juga menolak kaitannya money politik? Iya, benar. Menolak? Apa? Mungkin karena memang tidak sebanding atau seperti apa? Iya, yang pertama kita tidak sebanding, yang kedua terus kita ketika misalnya kita udah dikasih nih, terus kita udah dapat uang, nah kita memilih gubernur atau bupati dan misalnya, terus jadi gitu. Orangnya itu ya mungkin misalnya untuk kesejahteraan bersama ya kadang dipikirkan, kadang enggak, kadang sampai ke kita atau enggak, kan kita nggak tahu. Misalnya ya ini ada bantuan atau apa, nah itu kita udah memilih tapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang justru harusnya mendapatkan, tapi beliau itu tidak mendapatkan, padahal mereka sudah mendapatkan uang itu dari tim sukses seperti itu. Kan itu nggak sesuai dan nggak tepat sasaran seperti itu. Iya, betul. Jadi harus dipikirkan lagi. Dan itu uang panas. Saya sakit perut. Sakit perut. Kalau ceritanya tuh, coba oke nggak nih money politik? Kalau dari saya sih enggak. Enggak ya, tentu enggak ya. Ya sama, karena kalau yang kita kasih terus waktu kita coblos orang itu kepilih, ya entah itu bupati atau gubernur, nggak bakal juga memperhatikan kita terus menerus kan. Jadi ya cuma manis di awal aja, tapi setelahnya entah bagaimana. Tapi kalau misalnya manis di awal, Pak, tapi mending ada manisnya di awal. Iya. Kalau sumpahin? Nah, kalau dari awal udah nggak money politik, nggak dapet sampai belakang ya. Gimana? Mungkin kaitannya mungkin kalau dari teman-teman yang lain selain berempat ini, kalau dengar-dengar kaitannya money politik seperti apa? Kalau di luaran sana. Mungkin kan pernah ngobrol kaitannya, mungkin ada pileg kemarin, kemudian legislatif, ada pilkades, kan pasti kalian ini belum pernah ditawari kan? Karena belum pernah milih. Iya, belum. Paling orang tua. Iya. Nah, nanti akan aja datang setelah punya hak pilih ini. Iya sih. Nah, dicatat. Catat ini. Nah, seperti apa nih kaitannya kalau melihat teman-teman di lingkungan baik di SMA maupun di tempat tinggal seperti apa kalau kalian mau politik? Kalau mau politik di lingkungan di luar kita ya, itu biasanya kan diterima dulu itu uangnya, terus biasanya tuh kalau yang dapatnya kayak kemarin DPR apa itu biasanya dicatat, memang dicatat misalnya banyak yang mana, tapi kalau nggak sesuai ya nggak dipilih seperti itu. Cuma kalau kadang ini menurut saya visi-misinya sesuai, walaupun kita nggak tahu orangnya bagaimana aslinya, tetap kita berkok walaupun uangnya lebih sedikit daripada yang nggak dipilih. Berarti penyampaian visi misi sosialisasi ini tetap masih punya pengaruh gitu. Iya, itu sangat gagasan-gagasannya. Iya, karena memang
memang ini kan jangkanya 5 tahun. Nah yang kalau 50.000 1.000 jadi Iya betul. akhirnya masih yang kesana ikut siapa? Kayak gitu ya. Apalagi yang ngasih misalnya nggak tahu siapa, terus programnya nggak tahu bagus apa enggak, Iya betul. 5 tahun ke belakang. Soalnya kan kalau makanya kayak gitu tuh terjadinya tuh karena kurangnya kampanye sih. Misalnya nih ada orang tua tuh kayak milih siapa ya, ini aja apa ya gitu. Karena tuh terjadi ya karena kurangnya masuk kampanye tuh kurang masuk ke itu ke dunianya orang tua gitu. Emang banyak sih di televisi tapi nggak semuanya tuh ikut ya gitulah. Gitu. Makanya jadi ya udah dapat uang pilih ini aja. Kalau nggak dicatat ya udah sepilih-pilihnya gitu. Serius. Uangnya sampai tapi gagasannya nggak sampai. Iya nggak nyampe. Jadi padahal sekarang kan Gen Z itu kan pengguna medsos nih ya, Iya. sama milenial juga pengguna medsos. Kan bisa menyampaikan gagasan lewat medsos, baik itu YouTube, Instagram, dan lain-lain lah semuanya ya. Itu pun kayaknya juga masih belum tersentuh ya. Iya belum. Kemarin juga kaitannya dengan pileg juga mungkin masih belum ada yang caleg-caleg yang tidak menyampaikan gagasan mungkin nanti akan ngapain gitu ya. Dan menurut saya itu banner-banner yang dipasang di pinggir jalan itu kurang efektif karena kan yang kebanyakan yang memilih kan Gen Z. Nah di Indonesia ini kan minim literasi. Nah jadi lewat ada banner cuma banner ya udah lewat aja. Nah mending itu uangnya daripada dibikin banner kita manfaatkan media sosial jadi buat politik ya. Walaupun tadi gara-gara lihat banner terus jadi kenal satu gitu. Iya. Cuma alias tidak puas dengan banner harusnya karena kan banner untuk menyampaikan visi misi panjang itu kan nggak kebaca. Paling hanya tagline kan paling ya. Menjadikan ini misalnya gitu kan. Cuman kalau saya lebih banyak kita naik motor baca ya nggak kebaca. Nggak sempat berhenti dulu. Cuman kalau di HP kan bisa di-pause. Apa ini gitu kan ya. Akhirnya sekarang eranya semua sudah digitalisasi juga ya. Iya. Mau nggak mau kan seperti itu. Mau nggak mau seperti itu. Oke. Money politik ini ya mau nggak mau nanti kita harus berhitung ya kalau sudah keluar berapa nanti money politik otomatis nanti harus balik berapa gitu. Ya kalau gitu kan yang modal sekian nanti ya aku mau tanya kalau misalkan teman-teman ya kalau bupati ngomong ingin mengabdi kepada masyarakat percaya apa tidak? Iya sih. Kalau belum ada aksinya. Iya. Karena barangkali satu dua atau barangkali semuanya pikirannya seperti itu, statementnya akan seperti itu, akan mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah untuk dari teman-teman Gen Z ini yang diharapkan itu statement kampanye dari calon-calon itu yang seperti apa langsung visi-misinya atau barangkali malah sampai ke hitung-hitungannya. Mungkin mereka yang langsung terjun ke dalam usaha, jadi ikut serta gotong royong atau ya intinya mendekatkan diri kepada masyarakat. Kayak yang diinginkan masyarakat seperti itu, pemimpin yang dekat dengan masyarakat, yang mengerti keadaan kondisi masyarakat seperti apa, yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak ada masyarakat yang berpikir ini dipilih waktu Anies awalnya. Jadi ya masyarakat berpikir ini merugikan kita sendiri untuk kedepannya. Jadi memang tadi itu ya masih berusukan. Jadi tahu yang diinginkan masyarakat itu apa gitu ya. Jadi ketika ada lampu penerangan jalan yang mati itu tahu, bahkan bukan mati pun terpasang itu tahu ya. Soalnya
rata-rata tuh masyarakat milih kayak ini buat debat itu mesti yang "Ih, itu yang sering aku lihat di sini ya, sering lihat di sini pasti Yang kenal. iya yang kenal, yang kalau nggak ada aksi apa ya masyarakat juga nggak bakal tahu. Enggak bakal Enggak mau itu nggak pernah lihat juga. Jadi jangan hanya janji tapi bukti. Iya. Bukti. Jadi jangan nunggu jadi bupati dulu. Iya. Kalau itu sudah action dulu. Tapi memang kaitannya dengan penyelenggaraan, dengan waktu dan teknis juga ternyata masih belum ini ya, belum tersosialisasi ya. Iya. Waktunya kapan, caranya seperti apa, apakah besok menggunakannya apa dan lain masuk apa belum di daftar, belum sampai situ ya memang ya, belum ada sosialisasi ya. Tapi kalau sekarang kan lagi ada coklat ya, udah ada yang datang ke rumah? Belum. Katanya sih mau dimulai tapi belum ada yang datang ke rumah. Itu relasi di dekat saya masih cuma ini mau ada cuma gitu. Emang paham seperti itu kan? Tahu itu pendataan yang Ya, mau yang memilih. yang bisa. Nah itu kan ada pendataan. Ya ini coklat. Coklat lah, coklat. Oke, apalagi kan mungkin ya kaitan dengan bangsa negara, mungkin plus lagi mungkin. Aku pengen tahu teman-teman barangkali 5 tahun mendatang. Ini kan bangsa negara kan teman-teman ini seperti ini. 5 tahun mendatang itu teman-teman harapannya bangsa negara seperti apa? Atau yang sekarang belum ada terus nantinya ada itu apa? Menurut saya tuh lebih ke pendidikan sih, soalnya saya mau bawa pelajar juga gitu. Itu kayak lebih ke diperhatikan ke pelajar-pelajar, soalnya mau nggak mau kan kita menjadi generasi penerus ke depannya gitu. Harus diperhatikan soalnya di negara juga masih ada kayak anak yang nggak sekolah gitu karena nggak tahu mungkin biayanya ya. Mungkin kayak lebih diperhatikan kayak oh ini orang nggak punya, jadi diberi kemudahan gitu. Lebih ke pendidikan sih harapannya saya ke depan. Artinya angka putus sekolah tidak ada gitu Iya, ya. soalnya di Banjarnegara juga udah terdapat kayak sekolah favorit gitu. Termasuk mungkin angka putus sekolah yang bukan karena biaya, mungkin karena mungkin pergaulan Iya juga sih mungkin. ini sudah ditanggulangi gitu ya. Dan artinya 5 tahun lagi angka putus sekolah juga nol. Iya. Oke. Harapannya. Selain itu juga pembangunan sekolahnya. Soalnya saya pernah mendapat cerita yang waktu itu saya ikut Jembara itu ibu yang punya rumah itu sampai cerita anak saya itu sampai bingung mau sekolah di mana mbak. Di sini nggak ada sekolah negeri dan terpaksanya harus ke sekolah swasta. Sedangkan ya bagaimana ya sebagai orang tua kan pinginnya anaknya sekolah di negeri dulu karena untuk meneruskan kan lebih mudah daripada sekolah swasta dan juga biayanya juga. Tetapi di sini udah nggak ada dan sekolah itu tuh jangkauannya jauh sampai ke kota. Padahal beliau itu rumahnya di Karangkobar ya dan itu udah masuk ke pelosok. Dibilang pelosok ya udah pelosok. Transportasi juga susah. Sekarang sudah hitungannya ini ya, radius ya. Iya, Ya jadi nanti tapi hitungnya kan radius ya. Dulu kan tentang jarak tempuh, terus sekarang radius gitu. Ya akhirnya belum sampai ke desa ini ternyata kuota ini sudah terpenuhi, jadi radius itu sudah terpenuhi. Akhirnya yang di sini tuh terpaksa ke swasta dengan biaya yang lebih mahal. Terus tuh kayak harusnya tuh pemerintah tuh kayak ngadain rapat gitu sama kepala sekolah ataupun pengurus sekolah itu tuh kayak bikin zonasi khusus buat tempat yang belum ada sama sekali sekolahnya. Jadi kayak diberi kemudahan kelonggaran misalnya Pagentan sih ada sekolahnya kan ya? Pagentan ada SMK ya? Baru. Kan nggak ada SMA-nya ya, paling gitu sih. Barangkali ini kalau dirangkum mungkin biar ada SMA 2 gitu. Iya. Kita nggak ada SMA 2 loh. Iya, satu semua. Iya, sama SMA 2.
harusnya yang di daerah terpencil. Oh iya, karena yang jauh dari sekolah itu kan akhirnya mau masuk udah terpenuhi dari sekitarnya Nah ini iya, ya. emang. Padahal yang sini kan akhirnya mau nggak mau swasta. Swasta. Oh iya. Harusnya di sini ada sekolah lagi di sini untuk mencakup yang di sini Iya, ya. betul. Ya, kasihan juga dikatakan. Mungkin dari ini Mas Manin ini Eh, lebih perbanyak lapangan kerja bagi para orang tua. Ya kan di Banjar ini minim sekali dan sangat sulit buat para masyarakat kecil ya, kalau berarti meremehkan, tapi ya bisa dibilang masyarakat kecil susah untuk mencari lapangan kerja. Tapi sekarang kondangannya ya oh, emang udah mulai kurang belum lah ya. maksudnya kan ada kayak keluarga itu pada nikah atau gimana kan. Ini bentar lagi kamu pulang lagi teman-teman kamu udah mulai nikah lagi. Iya. Memang lapangan kerja memang jadi apa ya? Ya menjadi isu yang menarik untuk Gen Z terutama ya, milenial karena memang yang saat ini bingung untuk mencari kerja, bahkan beberapa itu kadang lihat di Facebook mau buka karyawan apa yang ngantri banyak banget kan itu, yang lamar kerja itu banyak banget. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan karena dengan lapangan kerja. Tapi ini kaitannya lapangan pekerjaan juga ada yang bilang bursa lowongan kerja di Banjarnegara ini kecil, lebih peminatnya. Saya katakan kemarin dari 1.400 lowongan pekerjaan cuma diisi 300-an. Ini apakah artinya fresh graduate-nya nggak berminat sama lowongan pekerjaan itu, atau apa namanya, Tidak tersosialisasi? tidak tersosialisasi. Artinya banyak mungkin yang mau bekerja tapi tidak tahu kalau informasi itu. Ini juga menjadi PR ya, katanya dengan ada program A, ada potensi A, itu memang harus sosialisasinya harus benar-benar ya, dari mungkin tatap muka dilakukan, dari medsos dilakukan, dari berbagai cara itu dilakukan. Yang emang kecuali sudah tahu ada informasi itu tapi tidak berminat, katanya mungkin pengennya yang 10 digit, 10 juta, 10 juta lah, kalau nggak 10 males lah. Yang membuat itu kerja keluar. Ada buat atau itu. Cuma sebenarnya kaitannya dengan berarti artinya berharap mungkin ada investor ya, katanya membangun apa di sini, ketika bisa menyerap lapangan pekerjaan. Ya. Satu lagi nih, ketua OSISnya belum. Ini Mas, ini sini ketua OSIS loh. Gimana? Ya tadi, yang lainnya udah, kamu cuma melihat. Kamu merangkum semuanya, coba. 5 tahun ke depan, Banjarnegara. Harapannya ada apa? Untuk 5 tahun ke depan harapan saya ya apa ya, Banjarnegara itu semakin kenal sih. Kita kan punya itu apa namanya, minuman khas daerah kayak dawat ayu. Nah tapi orang-orang sekarang tuh malah nggak berminat, kurang peminat lah dawat ayu, lebih milih ke teh desa, teh kota. Jadi ya, justru itu kan dawat ayu kan makanan minuman kita lah. Nah kita tuh harus mengenalkannya ke luar agar orang-orang tuh tertarik dan mengenal Banjarnegara. Jadi Banjarnegara itu mungkin ada yang melihat, investor melihat Banjarnegara, oh Banjarnegara menarik nih, ada minuman khasnya, salah menarik. Ini sebenarnya aja nggak ada ya. Tahu nggak misalnya kalau ada saudara di luar kota mau beli dawet yang enak di Banjarnegara kemana gitu? Biasanya dan paling ya di sini itu kalau bagian Wonosobo terkenalnya biasanya dawet ayu ya, kayak yang biasanya di depan SPL itu ada SPL. Ya, Sukananji. Sukananji itu ada, terus Sawade aslinya itu yang di rumah di Parakan sana. Itu yang
tapi masih ini ya, masih belum kayak belum besar. besar, Ya. Iya. padahal ini kan sentranya atau pusatnya Dawet. Iya, Iya. Iya. Artinya belum ada yang benar-benar rujukan betul katakanlah Iya. dari tempat memadai, dari semuanya lah ya. Iya. Ya, mungkin kalau kita pengen apa misalnya yang khas lain misalnya gudeg, oh Yudun misalnya di Jogja Iya, di gitu. Jogja. Nah itu kalau di sini mungkin perlu ada ya pengembangan dengan kekhasan itu ya. Iya. Iya, betul betul. Paling yang udah ada tempatnya yang di depan kantor yang Paling lama Iya. oh iya siapa namanya? Ya yang situ. Pak Nampak tahu. yang gitu. Paling itu yang udah ada tempatnya pun belum besar masih. Rupo-rupo gitu ya. Terus kayak itu sih mungkin kayak lebih ke difokuskan misalnya kayak Dawet Ayu itu biasanya itu dengan segala macam campuran ya sih gak segala sih cuma Variasi. ya variasi gitu misalnya kan ada yang campur durian terus iya nangka gitu ya biar lebih gengsi gitu. iya Jadi anak-anak di situ tertarik. Tertarik ya. Nggak cuma original aja. Iya. Topik-topiknya ya. Jadi Kalau kemasan barangkali itu ada tambahin Oreo. Kemasan juga ya Mas ya. iya. Karena kemasannya itu ya kalau nggak plastik ya gelas cuman gitu. Jadi Kurang ya, menarik ya, gitu. lebih menarik. Kemasan juga original ya. tadi saya pakai yang cup gitu terus nah gitu pokoknya biar yang kayak girzibat lah Iya. Mungkin apa jadwal itu bisa dibentuk-bentuk. aduh Ya bisa dipasang di story. Sudah story itu. Karena foto dulu yang penting. Iya, Iya. iya, update. Filmnya belakangan. Urusan rasa itu bisa belakangan. Jangan dia dulu belum foto. Gitu. Oke, barangkali itu posisi. Iya. Ini nanti ikut coret-coret belakang ya. Oke, siap. Setelah mau nulis apa aja Terserah menurut apa harapan untuk negara, stop money politik atau terserah lah dari harapan teman-teman. sendirian lah terserah pokoknya. Atau mau menggambar melukis ya teman-teman. Videonya nanti di belakang terus. Jangan yang kayak di tempat wisata. Ini nenek Oh, lobby. tapi itu kayak zaman kita loh. Sama itu udah ada ya. udah Enggak. Di meja itu ada kayak gitu enggak? Iya. Masa itu? Legend banget. Ya, apa gitu. nama pemiliknya gitu Masih ternyata itu mungkin budaya Indonesia. Iya, teman. Biasanya itu username IG Ya, atau namanya apa. kayak Seniman. follow kakak, jangan lupa follow kakak. Ya. Oke. Ini IG-nya pada apa? Ya sebutin mungkinnya, Sebutin. medsosnya. IG, Medsosnya. TikTok, monggo. jadi saya Ya. Lutfia Okta Apa itu? Instagram. Instagram Nah, kalau Instagram saya @sofil_is_better. Amin. Ya. Kalau saya @zbentf_. Oh, ya. Kalau saya aja data kita. Oke. Nanti di Japri aja ya biar iya. biar Ya, nggak salah. Nanti kita follow juga. Kita ada IG-nya apa IG-nya? Jurnalis negara. Terus kemudian untuk YouTube-nya kita di Ahmad Tegasan. Closing statement Oh, udah dulu. dan atau ada yang mau Ada lagi? disampaikan Ada lagi? lagi? sudah Promosi sekolah PPDB nggak apa-apa. Aduh, sudah banyak. Daripada cipratan air terus. Nanti bahasa aku yuk. Oke, kalau sudah dirasa cukup, ini ada spidol sakti. Terus nanti nulis saja apa bebas. Karena yang kita di sini bukan cuma kalian, nanti kita juga ada tamu dari calon di sini. Pasti akan membaca bahannya apa. Nggak perlu nama kalian, nggak apa-apa ini. Baca. Oke. Bisa ngomong. Terus aku minta teman-teman di sana dong tangannya biar kita ngomong sama-sama stop money politik. Oke. ini Ya Bapak. Ya kalau bisa. Oke, 1, 2, 3. Stop money politik. Stop money politik. Jangan jual masa depan
peduli rakyat. Janji-janji palsu, semua demi uang. Stop money politik, jangan jual masa depan. Stop money politik, kita butuh pemimpin baik. Mari lawan bersama, jaga demokrasi kita. Pilih dengan hati, bukan amplop di kantong.